Assalamualaikum Pak Nas, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Kaunah. Oh iya Pak, kemarin Bapak ingin ngobrol dengan saya, kira-kira ada apa ya Pak? Eh, apa tujuan Bapak ingin bertemu dengan saya dan barangkali ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan sama saya? Ya, jadi Bu, betul sekali Bu. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih sama Bu Kaunah yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Intinya saya ingin ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap dengan Ibu itu karena akhir-akhir ini saya merasa ada sesuatu yang menjadi beban saya, Bu. Dengan kondisi murid-murid saya itu di kelas. Jadi saya mengalami ada sesuatu yang kurang baik di kelas saya, Bu. Oh, jadi Pak Nas ingin berbincang tentang eh, kegiatan pembelajaran di kelas Bapak, tentang Hmm, murid-murid Bapak yang membuat Bapak gelisah dan kurang ini ya Pak, kurang merasa terbebani gitu ya Pak. ya betul sekali. Begini, apa namanya begini Bu, eh, kalau akhir-akhir ini itu saya merasa bahwa sebagian besar dari murid saya mengalami penurunan dalam kemampuan akademik dan prestasi, Bu. Seperti itu. Oh, jadi yang menjadi permasalahan Bapak adalah penurunan dari prestasi akademik dari murid-murid di kelas Bapak ya Pak, begitu Pak? Ya, betul sekali, Bu. Oke, menurut menurut Bapak eh, permasalahan Bapak itu sudah berapa lama ya, Pak? Eh, kalau saya lihat, Bu, saya rasakan itu ada fase-fase apa namanya eh, alur waktu yang menyebabkan anak-anak saya di kelas itu mengalami sampai sekarang sesuatu permasalahan. Kurang lebih ada 2 minggu, Bu. 2 minggu itu saya amati kok anak-anak saya itu mengalami penurunan, ada sesuatu yang kurang baik. Mungkin seperti Oh, itu, Bu. oh, jadi setelah pengamatan 2 minggu itu Bapak melihat ada penurunan prestasi akademiknya ya, Pak ya? Iya, betul Menurut sekali. Bapak, oke, menurut Bapak kemampuan akademik dan prestasi murid itu eh, yang Bapak harapkan terhadap murid itu seperti apa, Pak? Ya, harapan saya, Bu, terhadap murid-murid saya itu eh, ada 3 hal. Yang pertama, apa namanya, capaian nilai KKM-nya dapat dioptimalkan, Bu. Jadi setiap penilaian anak-anak berada di atas nilai KKM, Bu. Itu yang saya harapkan. Atau di atas KKTP lah. Iya. Setiap mengikuti penilaian. Kemudian pemahaman membaca atau pemahaman literasi anak-anak juga saya harapkan juga baik. Dan yang ketiga harapan saya itu anak-anak bisa aktif atau semangat di dalam kegiatan setiap kegiatan pembelajaran itu. Mungkin seperti itu. Hmm, baik. Menurut Pak Nas, apa sih yang menyebabkan murid-murid di kelas Pak Nas itu mengalami penurunan dalam kemampuan akademik dan prestasinya, Pak? Menurut saya, Bu, ada beberapa hal yang menyebabkan eh, anak-anak saya tadi mengalami penurunan. Itu diantaranya pemahaman literasi atau membaca anak itu sangat sangat rendah. Hmm, Bahkan eh, apa prosentasenya sampai 30% dari anak-anak itu sepertinya membacanya sangat rendah, pemahamannya sangat rendah. Kemudian mereka juga seperti kurang bersemangat atau kurang aktif di dalam setiap mengikuti belajar. Dan ada rasa-rasa seperti malas ya dalam
setiap kegiatan belajar, Bu. Itu yang dirasakan oleh ya, anak-anak. Begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Nas, menurunnya kemampuan akademik dan supervisi dan prestasi anak itu disebabkan oleh kemampuan literasi yang rendah, murid kurang bersemangat dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Murid yang malas untuk belajar, bukan begitu ya Pak? Ya, betul sekali, Bu. Betul sekali. Nah, berarti kali ini Bapak ingin memperbaiki cara mengajar Bapak di kelas agar pencapaian prestasi anak meningkat. Nah, kalau dihitung dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Nas kemampuan akademik murid Bapak itu di nomor berapa sekarang, Pak? Kalau saya lihat dan rasakan kemampuan literasi membaca anak-anak di kelas itu serta keaktifan mereka itu saya deskripsikan mereka di angka 6, Bu. Di angka Hmm, 6. di angka 6 ya, Pak ya. Jadi Hmm, Bapak pengen ada peningkatan dari kemampuan akademik dan prestasi murid Bapak ya. Nah, betul. kalau kalau angka 10 itu sebagai wujud dari peningkatan yang kiranya mungkin sempurna dan sulit diwujudkan ya Pak. Kira-kira Pak Ya. Nas pengen lihat di anak-anak murid Bapak itu di angka berapa untuk peningkatan kemampuan akademiknya Pak? Keinginan saya, harapan saya itu angka anak-anak itu setelah adanya perubahan, perbaikan atau yang saya lakukan, anak-anak berada di posisi angka 9. Saya kira itu cukup cukup bagus lah bagi saya. Iya. Nah, terus menurut Bapak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan prestasi murid Bapak, Pak? Ya, Bu. Ya. Eh, yang dapat saya lakukan itu rencananya itu saya akan melakukan dua hal, yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca 15 menit waktunya itu sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, Bu. Itu satu. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak 15 menit mengadakan kegiatan mandiri untuk membaca. Itu akan dilakukan setiap hari. Kemudian yang satunya lagi yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran yang aktif ya, yang kreatif, yang variatif ya, sehingga mendorong anak itu untuk semangat bergairah lagi di dalam belajar. Itu dua hal pokok yang ingin saya lakukan, Bu. Oh, jadi melakukan kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dan menerapkan pembelajaran yang menarik dan variatif ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Betul Ya. sekali. Rencana yang sangat bagus dan luar biasa, Pak Nas. Kira-kira kegiatan tersebut akan dimulai dilakukan kapan, Pak? Ya. Insya Allah saya rencanakan besok sudah saya mulai lakukan, Bu. Sudah saya persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran untuk anak-anak tadi, sehingga insya Allah besok dengan instrumen, dengan alat-alat media, saya sudah siapkan, besok sudah bisa dilaksanakan. Karena prinsip saya, rentang waktu 2 minggu anak-anak mengalami penurunan itu waktu yang cukup lama, sehingga kalau saya menunda 1 hari, 2 hari pun akan penurunannya. Jadi saya ingin secepatnya untuk melaksanakan, sehingga insya Allah besok akan saya lakukan, saya laksanakan usaha saya untuk anak-anak di kelas saya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Nas, saya harapkan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang Bapak inginkan ya, Pak. Iya, Bu. Amin, amin. Kira-kira kapan saya bisa tahu perkembangan dan hasil dari perbaikan yang dilakukan di kelas Bapak, Pak? Insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan, jarak waktu 1 minggu lah saya melakukan
perbaikan, melakukan optimalisasi pada anak-anak, penerapan pada anak-anak, sehingga saya kira 1 minggu itu merupakan waktu yang cukup ya, sehingga insya Allah minggu depan akan saya laporkan hasilnya pada Ibu ya, akan saya ajak lagi untuk diskusi, refleksi dari hasil yang saya lakukan dalam 1 minggu itu Bu. Oke Pak Nas, semoga hasilnya bisa meningkatkan kemampuan akademik dan prestasi murid-murid Bapak. Saya kira Yep. pertemuan hari ini cukup ya Pak. Kita ketemu Yep. lagi nanti minggu depan sesuai dengan hasil yang sudah Bapak laksanakan. Ya Bu, terima kasih sekali lagi Bu, saya sampaikan karena Ibu sudah berkenan untuk berdiskusi bersama dengan saya dan Alhamdulillah saya semakin terdorong ada hal-hal yang saya lakukan, ada ide-ide yang saya bisa keluarkan dari apa yang Ibu berikan tadi di akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saya dan untuk anak-anak saya di kelas, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, amin. Sama-sama, Pak. Begitu nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.